Welcome back to our channel. Gua Bani, Gue Kenji. Kita sekarang lagi mau bicarain lagi yang happening saat ini, tapi kita fokusnya lebih sekarang untuk Indonesia sendiri seperti apa. Kebetulan kita lagi punya ada host juga, narasumber kita lah. Narasumber kita ini kebetulan sahabat gue juga dulu di Flying School. Dia dari Pace, asalnya dari mana Pace? Papua ya? Papua, tepatnya Jayapura. Oh iya, Pace ini dari Jayapura, tapi dia bro gue banget nih. Jadi kita pengen tahu lebih dalam seperti apa sih mekanismenya kayak gimana. Yeah. Pace ini merantau dia. Tapi untuk YouTube hari ini kita nggak ada unsur politik ya. Nah, itu yang kita nggak mau ada politik sama sekali, Pace. Jadi ini cuman lebih ke edukasinya ya. Pace ya, mohon ya. Siap. Kalau Pace mah mengerti. Oke. Mantap. Jadi gitu ya. Aku mulai ya Pace ya. Oke, Bro. Jadi gini Pace, sebenarnya kan rata-rata aku nggak bilang seluruh orang Indonesia ya Pace ya. Cuman yang paradigma yang terjadi saat ini yang Bani lihat sendiri juga, yang gue lihat sendiri bahwa menggembar-gembornya itu pada saat tragedi terjadinya George Floyd. Terjadi di Amerika ya Pace. Pada saat itu betul. Orang-orang Indonesia itu menggebu-gebu untuk membela lah kasarannya terhadap racism. Ya kan, terhadap matters dan lain sebagainya macam. Nah, dia selama ini tidak pernah apa yang kita kemarin sempat ngobrol bareng ya Pace ya, sempat kita ngobrol di telepon bareng. Betul. Dia melihat satu aspek yang dimana dalam negeri sendiri seperti apa. Iya kan. Nah kita tanya sama Pace sendiri nih, sama Bro sendiri. Sebenarnya menurut Bro sendiri ini gimana sih keadaan yang saat ini? Situasinya Pace. Situasi di sana tuh seperti apa sekarang? Oke, terima kasih Bro dua di sana. Terima kasih untuk kesempatan sudah. Kesempatan sudah diberikan untuk saya. Wah, untuk mulai kita juga senang banget sudah hadir di sini. Ya, senang sekali. Istimewa bagi kita. Saya pikir ini momen-momen yang paling tepat untuk kita sebagai generasi milenial untuk meluruskan image Indonesia, orang Indonesia ini. Ya, betul banget. Milenial ini untuk kita meluruskan image terhadap kita meluruskan image yang selama ini masih banyak anak-anak keliru tentang kita Indonesia ini kan multi etnis. Kita ini multi etnis, sehingga situ kita akan mengetahui satu sama lain itu dengan sebenar-benarnya. Sementara untuk kita di Papua ini, Bro, menyangkut isu di Amerika, kita aman-aman aja, baik-baik saja. Kita sebenarnya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul. Cuman yang gini loh Pace, yang kita dengarkan, yang kita sempat aku sendiri nanya sama Pace ya kan, kondisinya di sana seperti apa, terus apa sih yang menjadi trigger gitu loh Pace? Trigger kenapa permasalahan utamanya kadang-kadang yang kita tahu ya Pace ya, kan kita pengen mengedukasi teman-teman semua di sini juga. Iya, teman-teman di sini juga. YouTube kita atau yang terima kasih juga Pace udah hadir di sini. Sering adanya stigma ya Pace ya, yang kita tahu adanya perang antar suku atau apa yang didasarinya seperti apa dan kenapa, dan kadang-kadang kemarin itu kalau nggak salah sempat kita lihat dari beritanya CNN ya Bro, sempat lihat kan ya? Iya Bro. Kalau ada mahasiswa yang sempat lihat, sempat dipisahkan lah, sempat diadanya perbedaan. Kalau menurut Pace sendiri gimana Pace? Pendapat Pace? Menurut saya Bro, untuk Indonesia yang sudah cukup lama, sudah kurang lebih sekitar 70-an lebih tahun ini, kita sudah merdeka ini. Betul. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi ruangan untuk namanya itu rasisme, diskriminasi. Itu sudah tidak ada karena perkembangan kita yang pertama itu, kalau dulu tuh waktu SD pernah saya ada namanya itu pendidikan moral Pancasila. Betul. Iya betul. Pendidikan moral Pancasila ini penting sekali. Saya sendiri pernah ngalami Bro waktu itu masih di Flying School. Nah kan waktu itu kan tempat kosan saya kan di daerah sekitar Karawaci situ. Nah di Tangerang. Nah waktu itu pas saya lagi pulang. Nah lagi pulang, lagi naik tangga,
anak kecil 2 panggil kan, itu si monyet. Dipanggil segitu kan. Ya udah. Jadi tapi saya nggak terlalu persoalkan, maksudnya kita beda lah, manusia kan beda-beda mindset pikiran lah. Keren. Ya, jadi saya panggil saya panggil anak itu berdua, saya tanya di mana kalian punya ibu dan mama. Nah, saya kasih tahu ibunya, saya bilang, ibu, tolong ajar sama ibu punya anak ini bahwa Indonesia ini tidak hanya yang hidup itu kulitnya hitam, rambutnya lurus. Kita hidup itu semua itu, Indonesia ini multi etnis. Ada yang berbahasa berbeda-beda, beda pulau. Rambut ada yang rambutnya keriting seperti saya, ada kulitnya hitam. Tapi darah kita semua sama, merah. Ya, betul. Ya. Adanya merah, betul. Nah, artinya itu ya saya kasih tahu dengan cara yang baik sama ibunya supaya dari sejak kecil ini anak itu ditanamkan ada pikirannya bahwa kita Indonesia ini luas loh, negara kita ini. Jadi banyak suku-suku, banyak bukan hanya di lingkungan sini yang hidup ya seperti kulitnya putih, rambutnya lurus. Banyak loh saudara-saudara kita di Papua, saudara-saudara kita di Sumatera, saudara-saudara kita di Kalimantan, begitu. Pada saat di Jakarta Aceh ya. Alami satu kali itu aja, Bro. Iya. Iya, pada saat itu saya masih di flying school. Pada saat waktu itu saya masih di flying school, Bro. Iya. Waktu itu. Betul. Nah, saya sendiri sih mungkin ya itu saya alami. Enggak mungkin. Bagaimana, Bro? Aceh ya. Pas di di Curug maksudnya aku. Apa? Itu pas di Curug kan? Iya, waktu kita masih di Curug gitu, Bro. Waktu iya, pas di Curug. Ya. Terus Pak Aceh, kalau aku waktu di Curug, jadi waktu pas. Ya udah, lanjut dulu. Oke. Nah, enggak, cuma waktu itu pas lagi weekend kan, baru saya alami hal itu, peristiwa itu. Oke, silakan Bro, tanya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya Pak Aceh ya. Sebenarnya kita ngelihat bahwa kayak misalkan Pak Aceh tadi ketemu sempat 2 anak kecil yang seperti itu. Yang tiba-tiba menyebut hal yang tidak wajar etis lah. Tidak wajar lah ya. Tidak wajar. Iya, betul. Tapi menurut aku pribadi ya, kenapa yang pengen kita tanamkan dari awal itu? Ini kan berarti akarnya itu dari orang tua. Dari ya tergantung juga mungkin lingkungan. Betul. Lingkungan juga bisa jadi ya Pak Aceh ya. Satu dari lingkungan dan keluarga. Tapi kalau gue boleh spesifikin gini loh Gen, roots-nya atau akarnya. Kenapa menjadi suatu hal yang benar-benar oke, dengan adanya perbedaan warna kulit atau apa, itu menjadi satu hal yang benar-benar dibeda-bedakan. Dibeda-bedakannya itu kan berarti dari siapa nih? Awal mulanya tuh dari siapa? Padahal yang kita sadari Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, nasionalis seperti apa yang Bro bilang, kita ini heterogen, benar. Dengan segala macam, ada suku Sunda, betul, Betawi, Padang dan segala macam, Jawa. Nah, itu yang pengen kita sadarkan lah Pak Aceh. Iya. Iya kan? Ini aku ngebahas dikit ya. Aku kan dulu kita flying school ya. Ngerti lah Pak Aceh. Kita namanya bareng-bareng makan apa segala macam, kita saling sama-sama ya rangkul-rangkulan, tidak ada yang namanya ya mungkin. Iya betul. Iya betul, Bro. Pak Aceh merasakan lah ya kan. Seperti apa. Tapi kalau menurut Pak Aceh ini kan Pak Aceh yang pribadi alami ya kan. Betul. Tapi kalau teman-teman Pak Aceh sendiri yang Pak Aceh yang Pak Aceh tahu gitu loh. Dia berbicara apa tuh Pak Aceh? Ada juga nggak? Mengeluhkah atau merasa didiskriminasi segala macam. Iya, mungkin kalau ketika saya di flying school dengan teman-teman ketika waktu sekolah itu, yang pernah saya alami mungkin ya sedikit mengenai itu image saja, masalah image, Bro. Jadi teman-teman kan wilayah barat ini kan mereka tidak mengetahui tentang Papua secara sungguh seperti bagaimana. Jadi mereka sering ketika kita udah kumpul dalam kelas semua ini, mereka tanya, Rick, di sana tuh di Papua itu ada mall nggak? Ada busway nggak? Ada Matahari, ada Carrefour, ada Alfamart, Alfamidi, pokoknya banyak macam lah. Mereka tanya. Terus mereka, pertanyaan begitu. Terus mereka tanya, di sana tuh masih, udah pakai baju semua nggak di sana? Terus saya balik tanya sama teman itu,
Sekarang kamu lihat saya pakai baju atau telanjang saya? Kamu lihat. Itu kadang-kadang basic mereka terus nggak jalan buat nanya. Itu berarti yang di pakai baju ya sudah. Berarti sudah. Papua. Mau tanya apa lagi? Nah, itu. Nah, iya, teman-teman yang di Jakarta gitu. Oh, teman-teman di Jakarta. Jadi mereka bertanya. Iya, jadi satu hal yang menurut gue sih nggak logis. Nggak logis gitu. Iya, nggak logis banget ya Pak C ya. Iya. Kurang open mind. Iya, bro. Gimana? Iya, jadi mereka tanya-tanya tentang sekitar itu. Ada busway nggak di sana? Pokoknya banyak lah tentang mall, tentang pokoknya jalan tol lah. Ada jalan tol nggak di sana? Cuma ya saya maklum ya karena keterbatasan dan ketergantungan teman-teman hidup dengan media sosial yang hanya selebar kaca itu TV dan lain-lain. Jadi saya maklum dari teman-teman ini kan hanya hidupnya lewat media sosial. Di media sosial kan orang-orang menggunakan orang-orang yang ya berpolitik dan lain-lain, semua mereka menggunakan wadah ini untuk mereka mencari sensasi dan lain-lain, sehingga informasi yang masuk tentang Papua itu hanya tentang ketertinggalan, hanya tentang kerusuhan, hanya tentang hanya perang suku, ketertinggalan, kebodohan, primitif, ya itu aja yang masuk informasi itu. Jadi tapi budaya itu anak-anak Papua yang macam. Nah, jadi padahal dia punya budaya itu keren sekali, dia punya alam itu indah-indah sekali. Itu udah dipublish. Itu. Kita aja pengen banget. Kita pengen tahu sebenarnya. Jayapura kita pengen tahu. Datanglah. Segalanya yang di sana yang sebenarnya memang Pace kan tahu sendiri. Raja Ampat kan masuk Seven Wonder ya kan. Yang sedangkan hanya ada di tanah Papua ya kan. Yang hanya ada di sana. Tapi yang kasarannya orang Indonesia kalau boleh aku bilang ya Pace. Mereka kayak lebih memikirkannya, wah, ngeliat budaya barat. Baru mereka ngikutin. Iya. Penting semua ini. Baru di-support. Untuk membela perbedaan dan lain-lain. Sekarang, kalau dia ngeliat ke dalam negeri sendiri, kayak acuh tak acuh. Betul nggak? Makanya bro, saya biasa, betul. Makanya saya bisa bilang begini sama teman-teman. Pernah ke Papua kah? Belum. Berarti jangan mengaku pernah hidup di Indonesia. Karena Indonesia sesungguhnya ada di Papua. Seperti tadi Bro Bani bilang. Kan kita akan publish salah satu sahabat gue yang memang gue juga nggak bisa ngomong apa-apa nih. Nanya juga bingung. Soalnya kan pertama Pace juga kan. Iya. Dia akan lebih dominan ke Bani. Karena Bani lebih tahu lebih dalam tentang kehidupan Pace. Ya. Karena udah pernah tinggal bareng ya. Iya, betul. Aku juga belum tahu mau nanya apa sebenarnya, cuman itu doang yang pengen tahu seperti apa sih gitu loh di sana. Nah, dan makanan gitu kan menarik banget kan sebenarnya di sana itu kan. Betul banget. Jadi bro, tadi Bro Bandi ngomong tentang Raja Ampat. Raja Ampat ini kan di Indonesia loh. Kita rawat, kita jaga, baru orang Indonesia nggak datang liburan nikmati. Waduh, yang datangnya orang bule, orang luar negeri datang, kesian sekali. Betul banget. Seharusnya itu punya kita loh, kita nikmati. Iya. Tapi kalau untuk makanan di sana gimana Pace? Kan kalau kita itu di Jakarta itu kan kita punya Padang ya kan? Kita punya makanan Sunda. Soto Betawi soto Betawi. Terus apa lagi, Pan? Macam-macam ya. Kalau di sana tuh khasnya tuh apa tuh Pace? Bro, kalau seluruh Papua ini makanan khas kita. Jadi Papua itu Papeda. Papua itu ada papeda, betul, makanan khas papeda. Tapi bro, Papua tidak semua Papua yang makan papeda. Jadi Papua ini saya harus kategorikan dia dulu. Yeah. Jadi Papua itu ada tiga kategori. Papua pegunungan, Papua dataran, Papua pesisir. Papua pesisir. Jadi Papua pesisir. Jadi ada tiga kategori kehidupan. Yeah. Jadi orang pegunungan Papua pegunungan, mereka kehidupan khas makanannya itu adalah ubi-ubian. Yeah. Ubi-ubian itu macam apa ya? Ubi jalak. Tahu. Kalau di Jakarta itu. Nah, itu dia. Sedangkan kita wilayah pesisir dan daratan itu makanan khas itu adalah papeda, bro, sagu. Sagu pernah dengar. Iya. Ya, itu makanan khas Papua itu. Jadi kalau datang ke Papua, mari nikmati. Siap. Kita diundang dari ini. Main di sana ya. Datang, bro. Datang. Bro, tapi gue mau nanya dikit nih, bro. Iya kan?
pasti kita pengen tahu ada pesan moral kita sampaikan. Untuk milenial ya. Oke. Nah, satu untuk milenial, tapi yang pengen lebih spesifik ya bro ya, adalah kesetaraan. Ya kan? Yang mudah-mudahan video yang kita bikin ini, sama-sama kita bikin ini, bisa dijadikan salah satu fondasi juga. Dan pelajaran. Bahwa Pace aja mengingatkan bahwa Pancasila ini seperti apa dibentuknya lebih kental gitu loh. Di Pace ya kan. Sedangkan yang kasarannya anak kecil yang nggak ngerti apa-apa aja bisa nyebut seperti itu. Berarti kan kesetaraan ini belum benar-benar murni demokrasi yang terjadi saat ini. Benar. Kalau boleh dikatakan. Kalau pesan moral dari Pace, seperti apa nih Pace? Jadi begini bro, pikiran orang Jakarta terhadap Papua itu sampai selama ini kan mereka berpikir orang Papua itu masih tertinggal jauh sekali. Betul. Ya. Jadi ya masih tertinggal jauh sekali. Padahal kalau mau dilihat ketika orang Papua datang ke Jakarta, anak kecil aja bisa panggil, itu monyet ya. Nah ini berarti ada kemiskinan moral Pancasila di sini. Kemiskinan moral. Seharusnya yang benar. Iya. Seharusnya ibu kota negara yang kita datangnya dari daerah itu dengan bangganya bahwa kita akan sekolah di ibu kota negara kita yang paling istimewa ini. Tapi ternyata ketemu hal-hal yang seperti begini. Wah, ini bagaimana ini tentang kemanusiaan ini? Iya, betul. Tentang kemanusiaan. Jadi saya pikir mungkin ke depan itu orang tua ya perlu menerapkan lagi nilai-nilai moral Pancasila ini, Kebinekaan Tunggal Ika ini penting sekali untuk diajarkan bahwa kita Indonesia ini multi etnis, punya budaya yang banyak, punya bahasa yang banyak, punya pulau-pulau yang banyak dan lain-lain. Amin. Semua sehingga hal-hal seperti begini ini artinya dengan usia Indonesia sudah sekitar 70 tahun ini tidak ada ruang lagi untuk anak-anak Indonesia sesama anak bangsa itu untuk namanya itu diskriminasi dan rasisme. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Satu pepatah, kalau aku tanya sama orang atau sama teman-teman, waktu itu sama Pak Yosia juga. Siapa tuh? Oh iya. Aku juga Pak Yosia. Ditanya nih sama Pak Yosia pada saat itu, kan lagi cek ride bareng sama Pak Yosia kan nih aku. Pas lagi bareng terbang. Oh iya, oke. Bani asal sebenarnya dari mana? Aku nanya balik sama Pak Yosia. Pak Yosia dari mana? Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Kalau misalkan ditanya saya dari mana? Saya dari Indonesia. Karena kita semua satu. Nggak ada perbedaan. Iya. Kedengeran nggak Pak Jo tadi? Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Itu bener banget apa yang Pace bilang tadi ya. Memang kita harus tanamkan dari dini. Banyak orang yang kasarannya bikin YouTube, bikin apa, tapi yang cuman inspirasinya kurang aja untuk diri sendiri aja gitu kan. Satu untuk diri sendiri dan doyannya bikin prank lah, bikin drama atau apalah segala macam. Tapi nggak ada. Kita di sini edukasi lah. Pesan moralnya. Pesan moral. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lah Pace gitu. Betul banget. Betul. Saya pikir penting sekali bro. Jadi selama ini kan ketergantungan anak-anak ini seperti di Jakarta ini kan dengan media sosial, sehingga media sosial ini mereka manfaatkan. Contohnya yang muncul dalam media sosial hanya tentang kerusuhan di Papua, sehingga image dia terhadap Papua itu, Papua ini rusuh terus Padahal bicara Papua itu luas loh. Ya, benar banget. Papua itu luas. Jadi Papua itu luas. Jadi sehingga hal-hal seperti begini nih, mereka anak-anak ini bertumbuh nih dalam pikiran yang seperti begitu, teman-teman adik-adik ini. Jadi saya pikir ini yang paling tepat sekali dari kita sebagai anak-anak ini. Sana sekali kemarin Bani hubungi saya untuk kita ngobrol bareng-bareng dalam seperti begini supaya di luar sana teman-teman yang lain, adik-adik yang lain di Jakarta sini mereka mengetahui bahwa Papua itu sudah jauh lebih berubah sekali. Papua itu punya kota-kota besar, tidak seperti yang mereka pikirkan bahwa Papua itu masih tertinggal. Betul. Papua itu masih tertinggal. Cuma ya karena lingkungan sana itu karena teman-teman di sana punya ketergantungan hidup terhadap media sosial, sehingga mereka hanya melihat layar kecil TV itu, Papua ini ada kerusuhan, Papua ini ketertinggalan, Papua ini kesian di sekolah masih jalan pakai sendal, nggak pakai sepatu dan lain-lain semuanya. Nah itu saja bisa. Boleh dibilang ya bro ya. Tak kenal kan maka tak sayang. Iya betul. Tak kenal itu dia. Tahu maka itu dia. Ngerti. Iya kan. Dia hanya ngelihat skupnya. Kenapa boleh gue bilang skupnya kecil banget?
dia nggak mau mengkaji gitu loh Pak. Nggak mau mengkaji yang dia lihat dan yang dia percaya, apa yang dia dengar, dan dia lihat dari media apa yang seperti Pak C bilang tadi. Kalau lu nggak pernah ke Papua, ya lu bisa ngomong. Iya, diam aja gitu. Diam aja lu. Iya. Bener. Ngapain ngoceh, ya nggak? Setuju banget. Betul. Jadi menurut dari Bani sendiri dan dari Kenji juga, kita thank you banget atas waktunya buat Pak C. Aduh, thank you sekali bro. Dan kita minta sekitar 30 detik Pak C menyampaikan sesuatu pesan moral untuk kita semua. Apa aja? Untuk gua, untuk Kenji, dan untuk teman-teman semua yang nonton di sini. Milenial. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bro Bani dan Bro Kenji yang sudah mengundang saya untuk kita ngobrol bareng-bareng. Saya pikir ini momen yang paling tepat sebagai generasi kita, sebagai disebut generasi milenial, untuk bagaimana kita harus bisa membereskan dan meluruskan konsep yang sudah keliru nih. Anak-anak, terutama adik-adik kita yang baru tumbuh ini, sehingga mereka ini tidak ada lagi ruang untuk mereka pikir perbedaan dan lain-lain semuanya. Karena yang penting kita kembali kepada moral Pancasila ini. Ini penting sekali. Orang tua bagaimana bertanggung jawab terhadap anak itu, tidak mendidik dengan informasi-informasi yang baik, sehingga dia punya pemikiran terhadap suatu negara besar ini tidak hanya satu di lingkungannya dia aja. Lingkungannya dia aja. Betul. Karena ketika dia akan bertumbuh besar, dia keluar untuk pergi ke sekolah, mungkin ada di lingkungan yang berbeda. Dia akan bertemu dengan teman-teman yang anak-anak yang berbeda-beda, dengan budaya masing-masing, dengan karakter pikiran yang masing-masing. Betul. Nah, sehingga ini penting sekali bagaimana moral Pancasila ini dikembalikan lagi untuk anak-anak. Orang tua harus mendidik anak ini baik. Mendidik anak baik. Tidak ada ruang lagi terjadi sesama anak bangsa itu kita adanya rasisme satu sama yang lain. Betul. Kita hanya beda warna kulit saja dengan rambut. Darah kita semua sama merah. Ya. Putih tulangku. Kita sama-sama makan nasi. Sama kita. Sama-sama berbahasa Indonesia. Betul. Sama kita semua ciptaan Tuhan ya Pak C. Sama-sama. Tidak ada perbedaan, betul. Koneksi rada. Betul, itu sudah, bro. Ciptaan Tuhan. Betul. Oke, kalau gitu Pak C. Terima kasih atas waktunya. Thank you banget atas waktunya. Kita izin juga. Oke, bro. Thank you. Terima kasih. Izin untuk nge-publish ini boleh kan Pak C ya? Oke. Silakan bro. Saya senang sekali. Siap. Terima kasih banyak Pak C. Nanti kalau ada momen berikut, nanti kita akan bahas lagi. Siap. Baik, oke. Siap. Sampai ketemu Pak C. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Sehat-sehat. Salam keluarga Pak C. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, bro. See you. Oke. Ya, tadi barusan ada bintang tamu dari Papua, namanya Pak C. Erik ya, Bang, narasumber kita. Dan kita sangat senang sekali bahwa Pak C. Erik ini sudah meluangkan waktu untuk kita berbicara hampir 30 menit ya. Ya, kurang lebih 30 menit, dan itu sesuatu hal yang berharga banget buat kita. Dan gue juga terima kasih sama Bani yang sebenarnya engage si Pak Erik ya. Bro Erik ini sahabat gue juga dulu. Dan gue juga mau tahu lu kenal gimana sih Ban sebenarnya, Ban? Emang dulu gue satu flying school sama dia. Di mana tuh? Pas gue balik dari US kan gue harus endorse kan. Pas gue endorse, gue di Cirebon terbang bareng sama dia. Ya kita serumah. Satu barengan. Satu apa namanya itu kalau satu tempat gitu? Ya, satu kosan aja. Satu kosan. Satu kosan aja bareng sama dia. Berapa lama tuh bareng sama dia? Sempet kurang lebih hampir 6 bulanan lah. Orangnya baik ya. Orangnya baik banget ya. Orangnya baik banget. Nice banget. Dan apalagi tujuannya dia pengen memberikan edukasi. Dan kita sekali lagi balik lagi nggak ada unsur politik sama sekali, nggak mau menyinggung siapapun. Ini hanya untuk wawasan kalian lebih luas lagi bahwa Papua itu tuh seperti apa sih gitu loh. Ya, gue sama Bani di sini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, kita semua ciptaan Tuhan. Ya, kurang lebih gitu aja dari kita. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Gue Kenji, gue Bani. Jangan lupa untuk subscribe, ring the bell, comment, dan like. Peace out bro. Bye. Thank you.